Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video yang lalu itu gue sempat ngebahas FlyDigi Apex 4 ya di video yang lalu. Dan di video itu ada yang komen, nanyain ke gue dan bahkan request untuk gue nge-review si Vader 4 Pro, itu adiknya. Dan dia ini secara pricing bisa dibilang lebih terjangkau dari Apex 4 karena si Vader 4 Pro ini dia harganya tuh di 1,3 juta. Jadi bedanya itu udah sekitar 700 ribu tuh, lebih murah daripada Apex 4 yang kemarin sempat gue bahas gitu ya. Dan selain itu dia juga ada yang versi limited editionnya, bedanya tuh cuma 100 ribu doang dari versi yang biasa, dan kebetulan gue dapet yang versi biasanya. Nah singkatnya, si Vader 4 Pro ini fitur-fitur fundamental yang ada di Apex 4 Pro itu semuanya udah ada di Vader 4 Pro ini. Dan di video yang lalu pun juga ada yang bingung juga, mendingan si Vader 4 Pro ini atau langsung aja ke Apex 4 gitu ya. Terlepas dari harganya yang secara pricing itu bedanya jauh ya, yang satu 1 juta kecil, yang satu 1 juta gede, bahkan udah mau 2 juta gitu. Dan di sini video ini gue pengen bahas soal itu. Nah kurang lebih secara desain kayak gini, simple, gue suka. Di bagian tengahnya ini ada logo FlyDigi, di bagian gripnya pun dia juga ada tulisan Vader 4 Pro. Terus di bagian tengahnya juga ada RGB strip ya, dan di sini RGB stripnya menurut gue nggak norak. Cuman sebagai aksen aja menurut gue, jadi secara overall desainnya mantep menurut gue, sleek banget. Dan selain itu secara ergonomis dia masih ngebawa ciri khas gripnya si Xbox Series Controller. Jadi secara ergonomis ini nyaman banget di gua, karena gua memang suka pakai Xbox Controller. Dan kalau kalian familiar sama Xbox Controller, di sini harusnya nggak ada masalah sama sekali. Dan di bagian belakang gripnya pun dia juga ada ekstra kayak semacam bintik-bintik gitu buat ngasih ekstra grip biar nggak licin. Buat button layoutnya juga sama kayak Xbox, dia face buttonnya XYAB kayak biasa, dan dia ada ekstra 2 button lagi yang dinamain C sama Z. Dan secara default dia kebacanya sebagai R3 sama L3, cuma bisa diganti-ganti aja di layout software-nya, nanti bakal gue jelasin. Dan di bagian belakangnya dia juga ada ekstra 4 button lagi yang bisa diganti-ganti juga fungsinya. Yang dimana ini menurut gue cukup penting, dan kemarin ada yang sempat tanya juga untuk penggunaannya tuh kayak gimana sih. Nah jadi salah satu contoh misalnya gue main di game God of War Ragnarok. Nah kalau gonta-ganti senjata kan biasanya kita harus mencet si ini kan, si D-pad-nya ya. Dan di beberapa kondisi, kayak misalnya kita lagi berantem kan sambil gerak-gerakin analog tuh. Nah kalau misalkan kita lepas analognya buat mencet D-pad, itu bakalan kena gampol sama musuhnya. Nah jadi si back button ini berfungsi banget menurut gue buat gonta-ganti senjata. Jadi ibaratnya kita mindahin si D-pad-nya ke bagian belakang. Jadi bakalan lebih enak, nggak perlu lagi ngelepas jempol kita dari analog. Jadi kita tetap bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil ganti senjata lewat sini gitu ya. Dan intinya secara button semuanya ini bisa diganti sesuai sama yang kalian pengen. Mau misalnya di back buttonnya kalian jadi face button, mau misalkan si CZT jadi RT, LT, nah itu juga bisa. Itu tinggal kalian otak-atik di software, nanti bakal gue jelasin. Terus untuk D-pad-nya dia bentuknya circular, ini selera aja menurut gue. Dan untuk semua buttonnya yang ada di sini, mulai dari D-pad, face button, RB, LB, itu semuanya udah pakai mechanical switch atau micro switch gitu ya. Dan dia itu juga di bagian triggernya, selain menjadi trigger, dia juga bisa kita ganti atau adjust untuk dia bisa pakai travel yang lebih pendek lah, atau FPS mode bisa dibilang buat si triggernya, biar triggernya lebih pendek. Dan dia juga udah pakai micro switch. Dan ini fitur yang gue bilang tadi nggak ada di Apex 4. Kalau di sini dia jadi bisa kita ganti jadi micro switch. Kalau di Apex 4 dia jadi bisa dipendekin doang, dan tapi dia ada bonus fitur adaptive triggernya ya. Sementara di sini nggak ada. Dan secara feel dari button-buttonnya sendiri gue suka, gue nggak ada komplain. Mechanical switch intinya game changer. Kalau dari pengalaman gue pribadi pakai gamepad yang belum mechanical switch, terus di sini pakai micro switch, ini bener-bener enak banget guys. Gue nggak bohong. Jadi ya intinya secara button-button dia enak semua. Dan untuk button CZ dan juga back buttonnya di sini juga dia harusnya mechanical juga, karena secara feel dia masih mirip-mirip, cuma memang ada perbedaan daripada face button utamanya dan juga si D-pad-nya gitu ya. Mungkin salah satu faktornya itu adalah beda bentuk atau beda lokasi dari si buttonnya, itu juga berpengaruh sama feel dari si buttonnya. Oh ya, buat trigger sendiri dia feel-nya itu udah smooth, dan tensionnya menurut gue ini pas banget, nggak berat dan nggak ringan juga. Ini pas banget lah menurut gue. Jadi buat main game balapan
atau racing, buat ngegas, buat ngerem segala macam, ini udah enak banget menurut gue secara beratnya. Terus untuk vibrationnya dia di set di 50% defaultnya, dan di 50% aja menurut gue udah cukup kenceng, tapi ini selera aja, bisa kalian atur lewat softwarenya. Dan selain itu vibrationnya itu juga ada di bagian triggernya, cuman pas direkam ini nggak gitu kelihatan ya, karena dia tuh getarnya bukan kayak getarnya adaptive trigger yang ada di Apex 4. Lanjut buat analognya sendiri, dia tentu aja udah Hall effect di analog dan juga di triggernya. Jadi untuk masalah drifting segala macam harusnya udah aman. Dan yang gue suka banget dari si analognya ini itu adalah dia feel-nya tuh bener-bener smooth banget kayak di Apex 4. Dia muternya bener-bener mulus banget, kayak nggak ada resistansi sama sekali. Jadi secara button analog, secara analognya gue suka banget dia feel-nya. Dan entah kenapa gue suka banget analognya ketika dipentokin ke kanan sama kiri atau atas bawah gitu, dipentokin ke ujungnya lah intinya. Gue suka banget sama suaranya ini, kalian dengerin aja sendiri, satisfying banget aja gitu. Terus untuk fitur adjustable tension di analognya juga ada, dan harusnya ini menggunakan metode yang sama kayak yang ada di Apex 4. Cuman implementasinya di sini gue lebih suka karena di Fader 4 Pro ini dia pakai semacam ring ya yang ada di sekitaran analognya, jadi tinggal diputer-puter doang buat nentuin berat atau ringannya si analognya itu gitu ya. Dan kalau di Apex 4 itu kita harus bongkar dulu si top plate-nya, terus kita putar lagi pakai kayak semacam obeng-obengannya dia, baru bisa diputar. Nah di sini tinggal diputar doang, dan bahkan enaknya ada tandanya jelas guys. Dan di sini ada tulisannya bahkan untuk minimum sama maksimumnya dari si tensionnya ini. Jadi kita dapat indikator biar kita tahu udah seringan atau seberat apa si tensionnya ini. Sementara di Apex 4 menurut gue pribadi, gue nggak dapet cue secara visual, oh ini tuh udah sama ke antara kanan sama kirinya gitu. Jadi secara implementasi adjustable tension analognya di sini gue lebih suka karena implementasinya lebih bagus. Buat koneksi sendiri dia bisa dongle, Bluetooth sama wired. Terus untuk dongle sendiri dia bisa di PC sama laptop. Buat Bluetoothnya dia bisa di Nintendo Switch, PC, laptop, Android sama iOS, dan wirednya bisa di mana aja bisa kalian colok gitu ya. Dan secara koneksi intinya dia kurang lebih sama kayak di Apex 4, jadi gue no issue. Dan untuk cara pairingnya pun tinggal tekan tombol home yang ada di bagian bawahnya si analog kanan ya. Untuk latency-nya sendiri buat di mode dongle-nya dia itu udah di 1000 Hz ya, dan dia latency-nya itu average-nya di sekitar 1 milidetik. Lalu buat di Bluetooth sendiri dia, kalau gue dari tools testing gue, dia di sekitar 125 Hz something, dengan average latency sekian kayak misalnya sendiri dari B-roll yang udah gue kasih, kurang lebih segini. Dan secara latency gue sih balik lagi kayak di review gue yang di Apex 4, gue biasanya kalau main game itu selalu dipakai di mode Bluetooth-nya. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali juga, karena game yang gue mainin pun juga game-game yang story, bukan game-game kompetitif. Kecuali kalau kalian kompetitif, silakan pakai di mode dongle-nya aja. Nah lanjut buat software-nya, bisa dibilang si software-nya FlyDigi ini adalah salah satu software gamepad yang paling mantap menurut gue. Kayaknya dari semua review gamepad gue yang sebelumnya, ini software bagus banget. Dan kita cuman perlu pakai satu software ini doang, pakai software yang sama kayak yang ada di Apex 4. Kita nggak perlu download software yang lain, tinggal pakai satu software ini udah bisa di Fader 4 Pro ini. Dan di software seperti biasa kita bisa ganti buttonnya, RGB-nya, vibration-nya, segala macam yang basic-basic, semuanya tentu aja udah bisa. Terus di sini kita juga bisa ngatur sensitivity curve dari si analognya, mau dibikin dalamnya lebih sensitif kah, mau di luarnya lebih sensitif kah, itu bisa diatur-atur. Terus dead zone-nya juga bisa diatur. Terus untuk circularity-nya juga bisa diganti-ganti, mau kotak mau bulat itu bisa diganti lewat softwarenya. Nah koneksi Bluetooth-nya gue nggak tahu di sini cuman kejadian di unit gue doang apa gimana, atau ternyata ada settingan yang gue nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa circularity-nya itu bentuknya jadi kayak gini. Di beberapa city ini ada yang nggak simetris atau nggak rata gitu.
Jadi pas kalau misalkan dipakai buat main game kayak contohnya di God of War gitu, misalnya lagi jalan atau lagi muterin kamera, itu dia rasanya jadi kurang smooth aja sih movementnya. Gue udah coba otak-atik software pun kalau misalkan gue coba untuk ganti button atau settingan analognya, itu worksnya cuma di mode dongle sama di wire-nya aja, dan di bluetooth-nya itu nggak works atau nggak ke save gitu. Jadi ya bisa jadi ini di unit gue doang atau emang ada yang gue kurang setting, dan kalian mungkin lebih paham, mungkin coba bisa komen di bawah. Karena gue udah coba searching, itu gue masih belum ketemu jawabannya ini kenapa. Atau ya emang si Vader 4 Pro ini softwarenya cuman bisa di dongle atau wire, bisa jadi juga sih. Dan bahkan di Bones juga ada di sini gitu, dan bahkan ini menurut gue salah settingan yang ada di sini tuh lumayan kompleks, dan bahkan nggak semuanya itu gue paham betul. Tapi bisa kalian coba-cobain aja si settingan analog yang ada di sini, karena lumayan banyak. Dan ya sisanya untuk giroskop dia juga bisa, dan bagusnya adalah si giroskopnya si FlyDigi ini dia tuh basisnya lewat software. Jadi kita tinggal bikin satu shortcut di gamepad ini untuk nyala atau matiin si giroskopnya guys. Jadi bisa dibilang ini untuk semua game itu bisa dipakai giroskopnya. Dan ini fitur yang bisa dibilang cukup penting. Untuk ada giroskop ini itu perlu software banget atau butuh shortcut yang ada di gamepadnya biar dia bisa bener-bener nyala. Karena di gamepad-gamepad yang lain itu suka gue temuin karena tidak ada software dan tidak ada shortcut untuk nyalain giroskopnya. Jadi itu lumayan pusing buat mainin game-game di PC terutama yang kita pengen pakai giroskop, atau ya kita mau nggak mau harus nyari game yang memang support banget sama giroskop, tapi kayaknya gue cari-cari cukup sulit. Tapi karena di FlyDigi ini dia ada software dan kita bisa bikin shortcut untuk nyalain si giroskopnya, jadi secara otomatis di semua game itu harusnya bisa pakai si giroskop ini. Dan ya, software FlyDigi menurut gue salah satu software terbaik buat gamepad sekarang ini sih. Oh ya, selain itu dia juga punya fitur charging dock ya di bagian bawah, cuman si Vader 4 Pro ini dia nggak include sama charging dock, jadi kalian harus beli secara terpisah dari si FlyDigi. Mereka ada jual dan nggak dapat pouch juga. Jadi kedua itu harus beli secara terpisah kalau kalian pengen. Nanti semua linknya kayak biasa bakal gue taruh di bawah. Dan ya, gue rasa itu aja sih ya yang bisa gue bahas soal FlyDigi Vader 4 Pro ini. Intinya buat harga 1,3 juta, fitur-fitur fundamentalnya ini emang udah lengkap banget sih menurut gue. Dan selain itu dia juga eksekusinya baik banget menurut gue. Dan yang gue suka banget dari si Vader 4 Pro itu sebenarnya adalah yang pertama dari button-buttonnya, karena dia udah mechanical semua, micro switch, jadi otomatis secara feel button-buttonnya semuanya enak, terutama di padnya sama micro switch di RT sama LT-nya. Ini enak banget menurut gue. Analognya juga, feel-nya gue nggak tahu kenapa dia enak banget buat harga 1,3 juta. Jujur gue amazed karena sebelumnya yang sesmooth ini tuh gue temuinnya di Apex 4 yang harganya tuh udah ya anggap aja 2 jutaan. Tapi di 1,3 juta dia nggak nurunin standar enaknya si analog ini gitu. Dan fitur adjustable tensionnya pun juga menggunakan mekanisme yang sama, tapi diimplementasi lebih bagus di sini. Jadi secara penggunaan lebih enak juga. Dan overall intinya sih gue puas banget sama si Vader 4 Pro ini. Dan balik lagi ke pertanyaan yang di awal, mendingan Vader 4 Pro atau sekalian aja langsung ke Apex 4? Nah, gue akuin memang secara fitur, secara eksekusi, si Vader 4 Pro ini memang udah bagus, udah lengkap. Semua yang ada di sini ada di Apex 4, gue udah sebutin dari tadi. Cuma memang yang tidak ada di Apex 4 itu cuman masalah micro switch-nya doang. Tapi di Apex 4 itu dia ada adaptive trigger. Jadi sebenarnya ini balik lagi kalian butuh si adaptive triggernya atau enggak. Nah, ini kalau dari pengalaman gue pribadi, jujur aja fitur adaptive trigger yang ada di Apex 4 itu gue sampai sekarang gue masih gue pakai daily juga. Itu gue sampai sekarang kayaknya gue udah nggak pakai lagi, karena si adaptive triggernya itu ketika kita main game, let's say God of War atau Final Fantasy 16 atau game-game apapun yang udah disupport sama DualSense dan bisa nyala tuh adaptive triggernya. Dan di sini sayangnya kita tuh harus pakai si softwarenya, dan di software itu sebenarnya ada preset-presetnya dan kita bisa nyalain presetnya di game-game tertentu, jadi bisa mengadaptasi langsung dari gamenya. Nah, cuman sayangnya adalah untuk menyalakan si preset-preset game ini, gue nggak tahu kenapa ini entah si softwarenya atau gimana, atau gue nggak ngerti cara pakainya. Tapi ketika gue pencet, dia tuh entah kayak ngebug atau gimana, rada susah nyalainnya. Dan bahkan ketika gue cek manualnya pun itu pakai bahasa Mandarin, guys. Jadi capek juga untuk nge-translate semuanya ini gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi silakan dipilih aja kalau kalian prefer adaptive trigger Apex 4, mau yang biasa-biasa aja pakai micro switch, bisa ke Vader 4 Pro. Dan selain itu, fitur yang menurut gue
penting banget ada di Apex 4 itu adalah layarnya. Karena layarnya menurut gue bukan cuma sekedar gimmick doang, karena ini bener-bener kepake menurut gue. Karena ini gue berasanya banget ketika gue main game kayak Final Fantasy 16 atau kayak God of War atau Wukong. Jadi mana kayak tadi, untuk ngeganti-ganti buttonnya, kalau di Fighter 4 kan harus buka software dulu, buka alt tab ke software baru bisa. Nah kalau di Apex 4 itu enaknya adalah kita bisa remapping buttonnya langsung dari si layarnya, dan menurut gue ini fitur yang menurut gue susah banget untuk gue lepaskan dari penggunaan gue sehari-hari main game gitu. Jadi enaknya ya kita bisa langsung ganti on the fly, nggak usah alt-tab segala buat buka software, buat ganti-ganti buttonnya yang kita pengenin, langsung dari layarnya udah beres gitu. Jadi ini fitur yang tidak ada di Vader 4 Pro. Cuman ya memang secara harga beda, jadi ya tentu aja pasti ada yang spesial dari si Apex 4. Jadi ya kalau ditanya mendingan mana, sebenarnya baik lagi ya, jawaban-jawaban klise. Baik lagi ke kebutuhan kalian kayak gimana. Gue nggak bisa ngasih kalian jawaban yang pakem, karena keduanya menurut gue punya plus dan minusnya sendiri gitu. Yang satu ada layar sama adaptive trigger, meskipun nggak tahu kalian pakai apa enggak. Yang satu menurut gue lebih fundamental aja gamepadnya, dan secara pricing pun juga lebih terjangkau. Jadi ya silakan kalian coba komen di bawah, kira-kira kalian prefer yang mana, atau kalian lebih butuh gamepad yang kayak gimana. Silahkan komen di bawah, dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal FlyDigi Vader 4 Pro ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD, sampai jumpa di video berikutnya.